Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Oke, perkenalkan nama Ibu Aisyah Lastri. Di sini Ibu akan menerangkan materi mengenai kehidupan masyarakat pada masa Islam. Tapi jangan lupa, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa berdoa dan isi absen di Google Chrome ya. Selamat belajar! Oke, bisa dilihat di sebelah kanan dari Ibu ya. Jadi yang pertama yang akan kita bahas ialah masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua yaitu persebaran Islam di Indonesia. Yang ketiga pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia. Yang keempat yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dan yang kelima ialah peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Baik, kita bahas satu persatu ya secara singkat. Yang pertama yaitu masuknya Islam ke Indonesia. Oke, jadi masuk Islam ke Indonesia itu ada beberapa pendapat. Nah, pendapat yang pertama itu yaitu mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi. Nah, Buya Hamka atau yang kita sebut dengan Haji Abdul Malik Karim Amrullah, beliau mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya yaitu Arab atau Mesir. Nah, pendapat tersebut berdasarkan bukti bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab yang dianut oleh Mekah. Pendapat kedua dikemukakan oleh Husain Jayadiningrat. Beliau mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu berasal dari Persia. Nah, pendapatnya itu berdasarkan pada kesamaan tradisi antara Indonesia dengan Persia. Nah, tradisi tersebut antara lain adalah perayaan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali seperti yang berkembang dalam tradisi Tabot di Parimanan, Sumatera Barat dan Bengkulu. Untuk pendapat ketiga, Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari Gujarat, yaitu sekitar abad ke-13 Masehi. Menurut Snok Horgroni, para penyebar Islam di Indonesia berasal dari Gujarat. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Montuki atau ia adalah seorang ilmuwan Belanda yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-13 sampai 14 Masehi. Pendapat tersebut berdasarkan adanya kesamaan antara batu nisan Malik As-Saleh dengan batu nisan yang ada di Cambai, Gujarat, yaitu pada tahun 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu secara perlahan. Nah, yaitu dimulai pada abad ke-7 Masehi dan mendapat bentuknya secara politik pada abad ke-13. Nah, setelah kita mengetahui kapan dan di mana masuknya Islam ke Indonesia, sekarang kita akan mempelajari poin kedua, yaitu persebaran Islam di Indonesia. Persebaran Islam di Indonesia terjadi secara bertahap. Yang pertama ialah perdagangan. Kondisi geografis sebagai jalur pelayaran dan perdagangan membuat wilayah kepulauan Indonesia menjadi daerah pertemuan para pedagang yang tidak hanya orang-orang lokal, tetapi juga bangsa lain seperti Arab, Persia, Cina, dan India. Mereka berdagang sambil juga menyebarkan agama Islam. Selain itu, yang kedua ialah pernikahan. Selain perdagangan, penyebaran Islam dilakukan melalui pernikahan. Para pedagang Muslim yang menetap di sekitar pelabuhan banyak yang melakukan pernikahan dengan penduduk setempat. Dari pernikahan ini, terbentuklah ikatan kekerabatan yang besar antara pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Yang ketiga ialah pendidikan. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan juga melalui pendidikan. Para ulama dan guru-guru agama Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam yang dikenal pada waktu itu adalah surau, dayah, dan pesantren. Di tempat-tempat inilah para ulama mendidik para santri tentang agama Islam. Bila telah selesai, para santri pulang ke kampung halamannya untuk berdakwah.
Nah, yang terakhir adalah kesenian. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui pertunjukan seni, seperti pertunjukan wayang kulit, yang disebutkan dalam cerita tutur bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang dalang yang sangat mahir dan sangat disukai rakyat. Beliau secara perlahan-lahan memasukkan unsur-unsur agama Islam dalam cerita dan pertunjukan wayang, sehingga akhirnya dapat menarik rakyat untuk masuk agama Islam. Nah, itulah cara penyebaran Islam di berbagai tempat di Kepulauan Indonesia. Poin ketiga ialah pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia. Masuknya pengaruh Islam ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Perubahan-perubahan itu antara lain tampak dalam bidang-bidang berikut ini. Yang pertama ialah bidang politik. Sebelum Islam masuk Indonesia, sudah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan tersebut kemudian mengalami kemunduran dan digantikan peranannya oleh kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan dalam sistem kesultanan nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengendalian kekuasaan. Yang kedua ialah bidang sosial. Pada masyarakat Hindu-Buddha, terjadi pembedaan yang tegas antar kelompok masyarakat. Pembedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat menjadi golongan Brahmana, Ksatria, Waisa, dan Sudra. Setelah Islam masuk, sistem kasta menjadi pudar, karena ajaran Islam tidak menerapkan sistem kasta. Yang ketiga ialah bidang agama. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, atau menganut kepercayaan terhadap roh halus. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Yang keempat adalah bidang kebudayaan. Berkembangnya kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia tidak serta-merta menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Kebudayaan Islam mengakomodasi kebudayaan yang sudah ada, tentunya dengan modifikasi dan penyesuaian agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Hasil akulturasi tersebut antara lain sebagai berikut. Seni bangunan. Bentuk bangunan masjid kuno memiliki unsur kemiripan dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Kemiripan ini terlihat pada hal-hal berikut. Yang pertama ialah atap tumpang. Atap tumpang ini merupakan atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil. Seperti inilah contohnya. Nah, atap tumpang sampai saat ini masih banyak kita temukan di Bali. Namanya meru dan khusus digunakan sebagai atap bangunan-bangunan suci di dalam pura. Contoh masjid yang menggunakan atap tumpang adalah Masjid Demak dan Masjid Banten. Yang kedua ialah menara. Menara merupakan bagian bangunan masjid yang berfungsi untuk mengumandangkan azan ketika waktu sholat telah tiba. Yang ketiga ialah makam. Pembangunan makam bagi sebagian umat Islam di Indonesia dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Di Indonesia, banyak ditemukan makam yang terletak di bukit atau dataran tinggi. Misalnya, makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung atau kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri. Oke, kita akan membahas poin kelima, yaitu peninggalan sejarah pada masa Islam di Indonesia. Yang pertama bisa dilihat di sebelah kiri ibu, yaitu masjid. Nah, masjid ini merupakan tempat ibadah bagi orang-orang Islam. Nah, masjid yang merupakan peninggalan dari Islam ialah Masjid Demak, Masjid Ampel Surabaya, dan Masjid Banten. Nah, yang kedua bisa dilihat juga yaitu keraton. Nah, keraton ini adalah tempat kediaman raja atau istana raja untuk mengendalikan pemerintahannya.
Keraton yang termasuk peninggalan masa Islam antara lain Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Yang ketiga ialah makam. Nah, makam kuno peninggalan Islam itu umumnya terdiri atas jirat, terus nisan, dan cungkap. Bisa dilihat? Nah, contoh makam kuno yang bercorak Islam yaitu makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik dan lain sebagainya. Keempat ialah kaligrafi. Kaligrafi merupakan tulisan-tulisan indah yang disusun secara menarik dari huruf Arab. Yang kedua ialah karya sastra. Nah, berdasarkan corak dan isinya, karya sastra peninggalan masa Islam di Indonesia ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu baban, hikayat, suluk, dan syair. Yang keenam ialah seni tari. Seni tari peninggalan Islam ialah seni tari Sedati atau tari saman yang ada di Aceh. Yang ketujuh ialah debus. Debus merupakan kesenian bela diri yang berasal dari Banten. Yang terakhir ialah sekaten. Sekaten merupakan upacara peninggalan atau upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diadakan setiap bulan Rabiul Awal tahun Hijriah. Nah, itulah anak-anak kehidupan masyarakat pada masa Islam.